Selamat datang di channel YouTube Nurul Hidayah. Bantu perkembangan channel kami dengan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Pak Guru. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat bersama keluarga dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4. Kemarin kita sudah membahas mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuktikan bahwasannya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak Pak Guru, sebelum melanjutkan pelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dan kepahaman di dalam pelajaran ini. Mari kita angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak Pak Guru, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui keberadaan setiap makhluk ya, karena Allah tidak bertempat, Allah tidak terkurung oleh ruang dan waktu. Kita harus yakin bahwasanya itu Allah itu ada. Makhluk yang hidup di alam nyata adalah manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Makhluk Allah yang hidup di alam gaib diantaranya adalah malaikat dan jin. Kita harus yakin bahwasanya Allah itu ada. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dijelaskan, dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada di sekitar kita. Di antaranya bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah: satu, adanya makhluk hidup. Makhluk hidup dibagi menjadi dua. Satu, ada makhluk hidup yang hidup di alam nyata, dan yang kedua ada makhluk hidup yang hidup di alam gaib. Makhluk hidup yang ada di alam nyata adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya. Sedangkan makhluk hidup yang hidup di alam gaib adalah diantaranya malaikat dan jin. Makhluk artinya ciptaan. Adanya makhluk atau yang diciptakan menunjukkan bahwasannya ada yang menciptakan. Manusia, hewan, tumbuhan tidak akan muncul dengan sendirinya, tidak akan ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan manusia, ada yang menciptakan hewan, ada yang menciptakan tumbuhan. Dan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, adanya makhluk hidup menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut hukum sebab akibat. Jika ada makhluk, ada yang diciptakan, tentu ada penciptanya, ada yang menciptakannya. Berarti dengan adanya manusia, pasti ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia adalah ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Az-Zukhruf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallahu fa anna yufakun. Artinya Allah juga menjelaskan keberadaannya. Artinya, dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf. Yang kedua, bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Allah adalah yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Melihat, dan lain sebagainya. Keberadaan Allah dalam Al-Quran menunjukkan adanya Allah, karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Artinya, Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja, Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha Menjaga, yang Maha Memelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran surat Al-Hasyr. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Oleh sebab itu, Al-Quran harus diyakini kebenarannya. Segala yang tertulis di dalam Al-Quran adalah kebenaran. Ayat-ayat Al-Quran menunjukkan keberadaan Allah adalah benar. Artinya Allah benar-benar ada. Umat Islam wajib meyakini bahwa Allah itu ada. Yang ketiga, bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keteraturan alam semesta. Alam semesta dengan seluruh isinya, termasuk matahari, bumi, bulan, dan bintang, bergerak dengan sangat teratur. Keteraturan ini mustahil berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur. Siapakah yang mampu mengatur keteraturan alam semesta beserta isinya? Tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah matahari. Coba anak-anak Pak Guru perhatikan matahari. Setiap pagi matahari terbit dari sebelah mana? Sebelah timur. Kemudian matahari ketika sore hari terbenam di sebelah barat. Nah, siapakah yang mampu menjalankan matahari terbit dan terbenam? Tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan bulan. Setiap malam ia muncul dan pagi hari bulan itu hilang kembali. Adakah makhluk Allah yang mampu mengatur terbit dan terbenamnya matahari? Atau
ada dan hilangnya bulan. Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mampu mengatur matahari, bulan, dan lainnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin matahari atau bulan berjalan dengan sendirinya. Pasti itu semua adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-54 yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, jelas Allah yang menciptakan langit dan bumi, berarti Allah Maha Pencipta. Dalam 6 masa lalu Dia bersemayam di arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang untuk tunduk dan patuh kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Segala sesuatu adalah hak Allah, berada di dalam kekuasaan Allah, dan dijalankan, difungsikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan anak-anak Pak Guru paham apa yang disampaikan dan menambah keyakinan, menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.